Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Cahyani Aditi dengan NIM 19 19 10 50 10 14. Kini saya akan menempuh UAS ujian akhir semester pada mata kuliah kependidikan. Nah, pada soal pertama ini yaitu jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahannya. Pada soal ini terdapat 5 permasalahan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas. Faktor penyebabnya yaitu terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga bahan pangan ketersediaannya itu terbatas. Nah, pada faktor penyebab yang kedua yaitu meningkatnya jumlah penduduk, dan yang ketiga yaitu banyak kelompok usia muda yang tidak tertarik pada sektor pertanian. Nah, solusinya yaitu yang pertama, menyusun strategi, di mana menyusun strategi ini melakukan pengarahan mobilitas penduduk untuk mendorong persebaran penduduk. Sedangkan solusi kedua yaitu teknologi modern. Banyak negara maju yang pertaniannya dikelola oleh sedikit orang, tetapi didukung dengan teknologi yang modern. Nah, pada permasalahan kedua yaitu faktor penyebabnya terjadinya urbanisasi dan migrasi yang tinggi sehingga baiknya kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan penyebab yang kedua yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan, yaitu dikarenakan pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya berada pada kawasan kumuh. Dan yang ketiga penyebabnya yaitu perbaikan lingkungan hanya dinikmati oleh para pemilik rumah, tidak untuk pada masyarakat lain yang berada di kawasan. Nah, solusinya yaitu pembangunan rusunawa, yaitu program untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah seperti pada gambar di samping. Nah, yang solusi kedua yaitu program Kampung Hijau. Pada program ini merupakan sumbangan dari non pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah, solusi yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan dampak permukiman kumuh, dikarenakan kondisi permukiman jauh dari kata layak sehingga menyebabkan suatu masalah seperti banjir. Nah, pada permasalahan yang ketiga yaitu faktor penyebabnya terjadinya besar biaya pembangunan fasilitas sehingga masih mempunyai jumlah terbatas serta kurang memadai fasilitasnya. Nah, penyebab yang kedua yaitu terjadinya kendala terbesar terkait pembangunan, yaitu pembebasan lahan, dikarenakan prosesnya yang sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Nah, solusinya yaitu perbaikan perekonomian untuk menambah fasilitas yang dimiliki dan dibangun dengan layak sehingga dapat memadai kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Nah, solusi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki sebelumnya agar memadai jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin meningkat. Nah, pada permasalahan keempat yaitu faktor penyebabnya yaitu kualitas penduduk rendah, dikarenakan di Indonesia sendiri itu masih
mempunyai permasalahan pada tingkat pendidikan. Nah, sehingga tingkat pendidikan di Indonesia ini, masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya. Nah, penyebab yang kedua yaitu persaingan dunia kerja. Dikarenakan persaingan dunia kerja ini, terjadinya dikarenakan kepadatan penduduk semakin meningkat sehingga banyak masyarakat pada wilayah tersebut mengalami urbanisasi, urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, solusinya untuk permasalahan nomor 4 ini yaitu, menambah lapangan pekerjaan, dan yang kedua yaitu peningkatan SDM. Nah, peningkatan SDM ini, dilakukan adanya BLK yaitu Balai Latihan Kerja agar masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, selain dari pemerintah yang telah disediakan lapangan pekerjaan, bisa menggunakan dengan melakukan, BLK ini untuk mengasah kreativitas atau, potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Nah, solusi yang ketiga yaitu melakukan, program transmigrasi. Nah, pada permasalahan kelima, angka kriminalitasnya tinggi, faktornya yaitu tingkat pendidikannya yang rendah, penghasilan yang rendah, serta kebutuhan hidup yang meningkat. Yang kebutuhan hidup meningkat ini yang tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian yang baik. Solusinya yaitu menambah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat tidak banyak, eee, mengalami pengangguran. Yang solusi yang kedua yaitu, memperbaiki layanan sosial ekonomi. Nah, yaitu masyarakat desa agar dapat dipenuhi dan dapat mencegah terjadinya urbanisasi. Nah, pada nomor 2 ini, jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponen. Nah, komponen di sini itu yang ini, fertilitas sampai mortalitas ditambah migrasi masuk sampai migrasi keluar. Nah, ini formula pada perubahan jumlah penduduk. Nah, yang ini pertumbuhan ekonomi yaitu formulanya investasi, konsumsi, tambah ekspor sampai import. Nah, akan saya jawab yang pertama. Poin pertama, jika tingkat fertilitas tinggi dengan tingkat mortalitas yang rendah dan jumlah migrasi adalah nol, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Maksudnya yaitu pada hal itu akan berpengaruh pada tingkat investasi dan konsumsi pada penduduk. Misalnya, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah itu mengalami peningkatan sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan segalanya. Nah, semakin besar skala aspek kependudukan akan semakin besar public good yang harus disediakan oleh pemerintah. Selain itu juga akan semakin besar barang dan jasa yang akan disediakan oleh pemerintah, dan serta semakin besar juga beban yang harus ditanggung. Tetapi pada sisi lain, public good ini dibiayai oleh pemerintah pada saat yang sama dengan pembangunan serta mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan tenaga kerja dan fisik untuk membangunnya. Nah, dalam hal ini, dalam peningkatan pembangunan, maka dari itu investasi juga menaik dan pertumbuhan ekonomi itu akan mengikuti investasi tersebut. Nah, jika tinggi penduduk diimbangi dengan umur produktivitas yang sama, dengan tingkat kepadatan yang sama, akan menghasilkan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan ekspornya.
Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jika pemerintah itu mengabaikan, akan terjadinya peningkatan human capital atau modal manusia yang dapat dilakukan melalui investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. Nah, dalam peningkatan human capital ini akan mengakselerasi produktivitas serta peningkatan permintaan dan barang produksi. Itu maksudnya dari poin satu. Nah, pada poin kedua yaitu jika tingkat mortalitas tinggi dengan tingkat fertilitas yang rendah dan migrasi adalah nol, akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Maksudnya yaitu perlu diketahui bahwa dalam pemenuhan pada poin ini perlu diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan penduduk dapat dilihat dari segi tingkat usia. Nah, tingkat kebutuhan permintaan barang juga berbeda-beda seperti misalnya penduduk dengan usia 30 sampai 40 tahun itu membutuhkan fasilitas tempat hunian atau perumahan. Sedangkan pada kelompok usia produktif usia 6 sampai 22 tahun itu membutuhkan sarana pendidikan serta permintaan barang pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, tingkat mortalitas tinggi dan fertilitas rendah juga akan berpengaruh terhadap investasi dan akan berpengaruh juga terhadap permintaan barang yang menurun, di mana akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, produktivitas pun akan mengalami penurunan dan berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena kan kurangnya sumber daya manusia atau SDM produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor. Itu maksud daripada poin kedua ini. Nah, pada poin ketiga ini, jika tingkat fertilitas dan mortalitas adalah nol dan imigrasi lebih besar daripada emigrasi, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, dan jika permasalahan ini di sebaliknya akan jika imigrasi lebih kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduk juga akan berkurang. Dampak yang terjadi adalah terjadinya ketimpangan dari tenaga kerja pada wilayah lain, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan kurangnya angkatan kerja dan populasi penduduk. Jika terjadi sebaliknya akan berdampak besar bagi perekonomian wilayah. Imigrasi masuk jika dibina dan diarahkan oleh pemerintah dengan tepat. Soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini saya disuruh untuk menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2010 dan tahun 2020 dengan metode aritmatik dan geometrik. Nah, ini rumus metode aritmatik dan ini rumus metode geometrik. Nah, ini diketahui tingkat penduduknya yaitu 1,97 dan penduduk tahun 90 yaitu 147,5 juta. Sedangkan pada tahun 2000 itu 179,3 juta. Nah, pada yang sebelah kiri ini merupakan metode aritmatik di mana PO-nya yaitu 147,5 juta dan P10-nya yaitu 179,3 juta. Kenapa saya mengambil PO-nya pada tahun 90 atau enggak tahun 2000? Karena di sini tuh PO-nya ada dua, yaitu 90 sama tahun 2000. Nah, kita
saya memilih pakai tahun 90. Nah, tingkat penduduk ini kita lambangkan dengan R. 1,97% yaitu sama dengan 0,0197. Ya. Nah, selanjutnya yaitu metode aritmatik. Rumusnya yaitu PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus R kalikan T. Nah, T di sini itu merupakan jangka waktu periode. Pada saya memakai PO-nya pada tahun 90, sedangkan T-nya T-nya yaitu 20. Karena apa? Jarak tahun 90 ke tahun 2010 yaitu 20 tahun. Nah, P0 yaitu 1,47,5 kalikan 1 plus 0,0197 kalikan 20. Nah, di sini kita kerjakan dulu perkaliannya. Hasilnya yaitu 0,394 ditambahkan 1 menjadi 1,394 dikalikan 147,500. Nah, ini hasil proyeksi penduduk pada tahun 2010 menggunakan metode aritmatik. Nah, sedangkan pada tahun 2020 sama, hanya saja T-nya kita memakai 30 dikarenakan tahun 90 ke tahun 2020 yaitu periodenya 30 tahun. Nah, kita kerjakan perkalian dulu yang ada dalam kurung ini. 0,0197 dikalikan 30 menjadi 0,591. 0,591 ditambahkan 1 hasilnya itu 1,591 dikalikan dengan PU-nya 147,5. Nah, ini hasil dari proyeksi penduduk pada tahun 2020 dengan menggunakan P0-nya 147,5 juta. Nah, jadi kesimpulan pada metode aritmatik, jadi berdasarkan metode aritmatik, proyeksi penduduk di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 205,61 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 234,67 juta jiwa. Nah, yang selanjutnya, yang sebelah kanan ini yaitu menggunakan metode, yang B ini menggunakan metode aritmatik, yang B menggunakan metode geometrik, dan yang A itu menggunakan metode aritmatik. Nah, perhitungan geometrik sama saja dengan metode geometrik perhitungannya sama dengan metode aritmatik, hanya saja pada rumusnya itu berbeda. Yang ini RT. Nah, ini kan sebenarnya kan sama sih, cuma yang geometrik itu T-nya itu pangkat. Jadi 1 plus R dalam kurung T. Ini rumus metode geometrik. Nah, pada proyeksi penduduk pada tahun 2010, P20-nya yaitu saya menggunakan P0-nya 147,5 juta, yaitu tingkat penduduknya sama 1,97% menjadi 0,0197. Nah, yang saya kerjakan dulu yaitu pada dalam kurung ini 1 ditambahkan 0,0197. Kita jumlah dulu menjadi 1,0197 pangkat 20. Nah, hasil ini yaitu 1,477. Ini kalian bebas ya pakai koma belakang koma 2 angka atau 3 angka atau 5 angka. Itu sama saja. Nah, setelah dikalikan dan setelah ditambah dan dipangkatkan, hasilnya kita kalikan dengan P0-nya. Nah, ini hasil dari proyeksi penduduk pada tahun 2010. Nah, tahun 2020 juga sama, hanya saja jangka waktunya kita memakai 30. Karena apa? Pada tahun 9 kita memakai P0-nya 90. Nah, yang kita kerjakan tahun 2020. Nah, tahun 90 ke 2020 itu mempunyai jangka waktu 30 tahun. Nah, ini sama 1,0,197. Awalnya kita jumlahkan dulu, setelah dijumlah kita pangkatkan 30 dengan hasil 1,795 pangkat 30. Nah, setelah hasil ini kita kalikan dengan P0-nya. Nah, ini merupakan hasil dari proyeksi penduduk pada tahun 2020.
Nah, setelah itu kesimpulannya pada metode geometrik yaitu jadi berdasarkan metode geometrik, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 217,89 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 264,76 juta jiwa. Nah, ini merupakan perhitungan metode aritmatik dan geometrik. Dan ini banyak terakhir. Nomor 4 ini ditanyakan jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek. Poin 11 yang kita ketahui yaitu mengacu pada fungsi utama untuk memberikan jaminan penyediaan hunian dan aman dan layak. Pemerintah Indonesia juga menyusun kebijakan untuk memenuhi empat kriteria dasar permukiman kumuh, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, tempat tinggal, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Nah, pada uh, empat dua kriteria yang digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian, yaitu keamanan bermukim dan keterjangkauan. Nah, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai tujuan pada tahun 2030 yaitu menjamin akses bagi semua terhadap perubahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh dengan menyusun suatu strategi yang bertujuan untuk menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sedikit mungkin. Nah, dari strategi itu berupa distribusi seperti kepemilikan tanah, layanan kepemilikan tanah, maksudnya itu berupa distribusi kepemilikan tanah secara layak, layanan infrastruktur, skema pembiayaan, undang-undang, kapasitas pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan serta perencanaan yang holistik. Nah, untuk menjadikan kota sebagai ruang hidup yang berkelanjutan untuk semua orang, masyarakat atau kita bisa menciptakan perumahan publik yang baik dan terjangkau. Bisa memperbaiki permukiman kumuh dan juga bisa berinvestasi pada transportasi publik, membuat ruang hijau, dan melibatkan berbagai kalangan dalam merancang tata ruang kota. Nah, dengan hal tersebut, kita bisa mempertahankan hal-hal yang kita sukai mengenai kota dan mengubah yang kurang baik, serta menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat pada aspek kehidupan secara adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan keberlanjutan. Nah, jadi peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan isu penting dalam strategi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, pada poin kedua ini, isu penduduk juga berkaitan dengan SDGs pada poin ke-11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, maksudnya yaitu penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk mengolah suatu potensi sumber daya alam dengan baik, efisien, tepat, dan maksimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Nah, menurut Pujiati et al. Pada tahun 2013, berhubungan dengan pertumbuhan berhubungan dengan pembangunan kota, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan akan mewujudkan kota yang berkelanjutan atau dalam istilahnya yaitu kota hijau. Nah, kota yang memiliki kualitas penduduk mempunyai kualitas pertumbuhan penduduk yang tingkat pendidikannya yang tinggi akan mempunyai potensi yang tinggi juga serta dapat mewujudkan kota yang berkelanjutan. Itu next. Sekian dari saya. Eh, pada video ini itu merupakan jawaban puas kependudukan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.